Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al Hidayah, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini qadarullah Allah mempertemukan kita dalam bingkai majelis ilmu untuk pertama kalinya. Tadi sore Pak Makhroji menghubungi saya bahwa Ustadz yang biasa mengisi Senin malam Selasa mendapatkan musibah, ibunya meninggal dunia sehingga berhalangan hadir, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Salawat teriring salam tak lupa kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin perkenalan singkat saja. Nama saya Ahmad Itqanul Himam Rantau. Panjang memang, tapi karena nama pemberian orang tua, jadi saya nggak bisa request gitu ya. Saya tinggal di Cipinang Muara, di depan Masjid Al-Marzuqiyah. Jadi di atas SMK 50 belok kanan. Jadi dekat. Bisa kenal dengan Pak Makhroji. Kabarnya Pak Makhroji mendapat kontak saya dari teman-teman di Masjid Babus Salam. Karena saya sudah mengisi beberapa kali di Masjid Babus Salam belakang dan Masjid Syakirin di pasar, dekat pasar itu ya, Anak Bambu ya. Apalagi background singkat pendidikan MI MTS di Al-Falah Klender, aliyah di Mantiga Rawasari, S1 mendapat beasiswa ke Al-Ahqaf University Tarim Hadramaut Yaman, kemudian S2 mendapat beasiswa ke Harvard Seminary Connecticut US Amerika Serikat, kemudian saat ini diamanati duduk di MUI Pusat Komisi Dakwah di bawah Pak Kiai Khalil Nafis. Apalagi umur mungkin kita nggak jauh beda kali Pak ya. Saya kelahiran 90. Nggak jauh beda Pak, beda jauh. Seumuran anak Bapak kali ya. Baik, doakan biar mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan bisa menjadi manusia-manusia yang mengajak orang terus berbuat kebaikan. Saya yakin jamaah Masjid Al Hidayah insyaallah doanya makbul ya, mustajab. Kenapa? Karena kata orang Arab, al-wujuhu miroya turika asrarul baroya, la tas'alil mar'a an khalaikihi fi wajhihi syahidun 'anil khabari. Sudah tahu artinya? Sudah paham? Belum ya? Saya kira bahasa Arab di luar kepala gitu. Jadi kata orang Arab, menilai seseorang itu tidak sulit Pak, bisa dinilai dari wajah untuk pertama kali. Makanya Nabi Muhammad ketika pertama hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu namanya Yathrib, orang Madinah mengomentari di pertemuan pertama dengan beliau dengan Nabi Muhammad SAW dengan perkataan arafna annahu laysa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Padahal kan sebelumnya belum pernah ketemu ya. Itu mereka nilai pertama kali dari apanya?
wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saya terapkan pada malam ini. Kenapa tadi saya bilang doa jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah makbul? Karena saya perhatikan di wajahnya kelihatan semua. Ya, insyaallah ahli surga semua. Baik, saya kira cukup ya untuk perkenalan singkat kita. Panggilannya Itqon. Itqon ini artinya profesional, Pak. Itqonul himam. Jadi ada hadis innallaha ahabba abdan atau yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu suka sama pekerja yang apabila melakukan pekerjaannya dia lakukan secara profesional. Jadi itqon itu artinya profesional. Himam itu jamak dari himmah, bentuk plural dari singlenya himmah, semangat. Jadi itqonul himam itu kurang lebih artinya orang yang memiliki semangat profesionalisme yang tinggi. Jadi saya orangnya itu profesional banget, Pak. Malam ini sebenarnya banyak acara, tapi saya datangnya ke Al-Hidayah karena tempat lain nggak ada yang undang. Mas, ya berarti profesional kan ya? Masa nggak diundang? Datang gitu kan? Baik, saya diskusi dengan Pak Makhroji. Materi apa biasa yang dibawakan Senin malam Selasa ini? Kata beliau tasawuf dengan kitab Ihya Ulumuddin ya. Sebagaimana juga terpampang di pamflet di depan. Ustaz Amna Yusra, iya betul. Nah, jadi kata Pak Makhroji nggak mesti Ihya Ulumuddin Ustaz, yang penting temanya masih tasawuf. Nah maka kita akan membahas sebuah tema dari kitab tasawuf juga yang berjudul Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub wa Wasfu Tariqil Murid ila Maqamit Tauhid, karya Syekh Abu Talib Al-Makki Muhammad bin Ali bin Atiyah yang wafat tahun 386 Hijriah. Karena waktu kita terbatas, ini biasa pada maghrib berarti kan cuma sampai isya ya. Saya akan membahas tema tentang al-ukhuwah, ya, persaudaraan. Ini di bab ke-44 di dalam kitab Qutul Qulub tadi. Ya, bab ke-44 tentang al-ukhuwah fillah tabaraka wa ta'ala was-suhbah wal mahabbah lil ikhwan fi. Jadi persaudaraan karena Allah. Nah, saya mau tanya dulu Pak, dalam Islam itu panduannya manusia itu hendaknya memperbanyak teman atau mempersedikit. Jadi bagusnya itu punya banyak teman atau punya sedikit teman. Tentu teman dalam seagama maksudnya ya. Itu mana yang kiranya yang dianjurkan dalam Islam? Memperbanyak. Iya, memperbanyak. Nah, itu ada ulama yang berpendapat demikian. Nah, tetapi tidak sedikit juga ulama yang mengatakan bagusnya sedikit saja. Nah, nanti kita lihat dalil masing-masing dari dua kubu ini gitu ya. Jadi, kenapa saya bawakan tema ini? Saya kira ini sangat relevan untuk di zaman sekarang. Banyaknya kita bergaul di medsos, ya kan? Di secara online maupun offline begitu. Jadi mana kiranya yang bagus? Nah, pertama gini, yang mengatakan bahwa bagusnya itu mempersedikit itu diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Dawud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Yusuf bin Asbad, Hudzaifah Al-Mar'ashi dan Bishrul Hafi, dan banyak para ulama tabi'in yang lainnya. Alasannya apa? Fa innahu aslamu lidinika. Karena itu lebih bisa membawa keselamatan untuk agamamu. Karena banyak orang nantinya itu tersesat jalannya itu karena pengaruh teman. Ya kan? Makanya ada hadis dinul mar'i ala dini khalili.
Agama, kualitas agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Falyunzur ahadukum ila man yukhaliluhu. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Itu ya. Kemudian alasannya lagi wa aqallu ghadan li fadhihatika. Dan lebih minim peluang untuk kita nanti dipermalukan di yaumil qiyamah. Wa akhafu li suqutil huquqi anka, dan lebih ringan nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah. Karena gini, pertama dalil Qurannya dulu deh. Saya buka misalnya di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 28, Pak. Nah ini ya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 25 ayat 28, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di antara penyesalan orang-orang nanti di yaumil qiyamah adalah ketika dia menjadikan seseorang teman karibnya. Maka dia menyesal, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Oke. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang mengkhianat manusia. Jadi di surat Al-Furqan ini, surat 25 ayat 28 dan 29, Allah memperingatkan di antara manusia yang menyesal nanti di yaumil qiyamah adalah penyesalan yang diakibatkan salah dalam memilih teman. Kan begitu. Nah, ketika orang memperbanyak teman, berarti kan peluang salah ketemu temannya semakin besar. Betul kan? Nah makanya kelompok pertama ini mengatakan bagusnya sedikit saja teman itu, yang penting berkualitas. Jadi semakin kita memperbanyak relasi dan memperbanyak teman, akan memperbesar peluang orang itu ketemu sama teman yang salah. Clear ya? Nah, itu kan. Dan ini ada contoh, Pak. Ya. Sebentar saya buka hotspot dulu. Ada contoh nyata seorang mantan warga negara Saudi Arabia, asli Saudi. Ya. Ini dia bahkan itu sudah hafal Quran sejak usia 17 tahun, Pak. Ya. Orang ini sudah hafal Quran sejak 17 tahun, sudah punya niat untuk jihad ke Palestina di usia 20-an tahun, tapi dilarang sama ayahnya, sama abahnya untuk langsung jihad ke Palestina. Jadi abahnya lebih memilih, kamu jihad lewat pendidikan aja, belajarlah sampai setinggi-tingginya. Kemudian S1-nya dia selesaikan di Saudi. S2 dan S3 dia berangkat ke US, Pak, Amerika Serikat. Sayangnya mungkin dia salah pilih teman. Jadi pas di tragedi 9/11, ya, 9/11 itu runtuhnya WTC, tapi bukan yang di Mangga 2 ya, World Trade Center yang di Amerika. Secara mengejutkan dia menyatakan murtad, Pak. Si orang ini yang tadi 17 tahun hafal Quran, 20 tahun sudah punya roghbah, keinginan untuk jihad ke Palestina. Ketika dia sedang menimba ilmu S2 dan S3 di Amerika Serikat, di 9/11 dia menyatakan murtad. Waliyadzubillah. Setelah saya baca banyak sumber, dia ternyata punya satu teman karib beragama Kristiani dan sangat dekat. Nah, itu kemudian yang kemungkinan besar menginfluence dia, yang mempengaruhi dia untuk kemudian berpindah agama. Sedahsyat itu, Pak, pengaruh teman. Makanya tadi surat Al-Furqan ada orang-orang yang menyesal karena menjadikan seorang yang salah dalam pertemanan dia. Nah, bahkan yang lebih parahnya, kan dalam Islam itu kalau orang murtad putus gak hubungan nasab, putus. Warisan
putus. Perwalian putus. Nah, kalau pemerintah Saudi punya kebijakan, even bahkan kewarganegaraan itu putus, Pak. Makanya oleh Saudi di-ban, kemudian dia menjadi citizen of US. Dia menjadi warga sana gitu. Dan di sana dia mendirikan ini, sebuah yayasan Sira namanya, Sira International. Lihat judul headline-nya, Sira International Introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Setelah dia murtad, dia mendirikan yayasan ini untuk banyak memperkenalkan, atau sebesar-besarnya dia memperkenalkan ajaran kasih Yesus Kristus ke orang-orang Islam. Misi dia itu. Makanya dia memperkenalkan diri di situs ini, Al-Fadi, ya, former Wahhabi Muslim from Saudi Arabia and the founder of Sira International. Sira itu kepanjangannya The Center for Islamic Research and Awareness, is on a mission to introduce Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Jelas-jelas dia tulis is on a mission. Kalau bahasa Inggris udah bisa semua ya, nggak usah saya terjemahin kali ya. Yes no bisa kan? Intinya dia mendirikan yayasan ini dengan tujuan memperkenalkan ke masyarakat Muslim luas tentang ajaran Kristus. Tapi orangnya bukan ini, Pak. Bukan yang ada di belakang background. Orangnya yang ini, Pak. Nah ini ya, sudah cukup sepuh orangnya. Ini orangnya. Bahkan kalau kita klik find answer, ya, di ujung bawah kanan, ya, itu kita akan terbawa ke laman YouTube dia, Pak. Dan ya, perhatikan judul-judul YouTube-nya, Pak, thumbnail YouTube-nya, perhatikan. Saya tidak sampai hati membacanya ya, tapi Bapak bisa membaca sendiri dalam hati dan nilai sendiri. Ini diantara konten-konten yang dia buat sekarang. Misalnya ini, dari yang tadinya dia hafal Quran di umur 17 tahun, sekarang berbalik arah, bahkan menyerang Islam karena salah pilih teman. Dan itu nyata. Iya, kalau di Amerika kita yang kena, kalau kita ini. Sayangnya sekarang dia sudah di Amerika. Nah, ini saya ingin membuktikan, Pak, bahwa ya benar nyatanya tentang surat Al-Furqan tadi, ya kan? Apa tadi Allah bilang? Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dia udah hafal Quran, Pak. Tapi gara-gara salah pilih teman, maka dia berbalik arah. Wal'iyadzubillah. Itulah pentingnya kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit. Itu penting sekali, Pak. Bahkan ketika Nabi mengajarkan doa ini, sahabat sampai heran. Loh, engkau seorang Nabi khawatir qalbumu terbalik, hatimu berbalik arah. Nabi jawab apa? Al-qalbu baina isbi'ir rahman. Qalbu itu ada dalam genggaman kuasa Sang Maha Rahman. Yuqallibuhu kaifa syaa wa mata syaa. Bisa Allah balik kapan saja dan di mana saja. Dan dengan sebab apa saja. Maka penting kiranya untuk kita terus berdoa itu. Nah, ikhtiar kita diantaranya adalah selektif dalam memilih teman. Maka kita balik lagi ke pembahasan inti kita. Di dalam kitab Qutul Qulub tadi ada ulama yang mengatakan sedikit saja punya teman itu, jangan banyak-banyak. Karena kalau Anda memperbanyak teman tadi, potensi Anda salah memilih teman itu semakin besar, gitu kan? Nah, itu pendapat pertama. Ditambah hadis itu, Pak. Ya, ini saya buka Sahih Muslim ya, tentang hadis muflis, Pak. Bapak tahu hadis muflis? Apa itu muflis? Pernah dengar? Ayo, yang bisa jawab, saya keluarin dompet nih. Ada yang tahu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut, Pak. Orang yang
Pilot kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa bisnis ya. Orang yang pilot, orang yang bangkrut, itu Nabi tanya, siapakah orang yang bangkrut, orang yang pilot? Sahabat jawab kan, alladzi la dirhamalahu wala dina. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya apa? Harta. Ini hadis Muslim. Saya tampilkan kitabnya di nomor 2581 ya, Sahih Muslim. Ini konsep tentang muflis, Pak. Muflis itu sama dengan apa tadi? Pilot bangkrut. Ya. Nabi tanya nih ke sahabat, apa definisi kalian tentang muflis, tentang orang yang bangkrut? Maka sahabat jawab apa? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya, orang bangkrut orang yang nggak punya harta, nggak punya aset gitu. Nabi jawab kurang tepat. Faqal innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang bangkrut itu adalah orang yang ketika di hari kiamat membawa pahala sholat banyak, pahala puasa penuh, pahala zakat, baca Quran, pokoknya yang konteksnya hablum minallah. Itu bagus dia, Pak. Tapi at the same time, saat yang bersamaan dia juga membawa beban yang begitu berat. Kenapa? Qad syatama hadza, di dunia selalu mencaci lisannya. Wa qadzafa hadza, menuduh orang berbuat zina. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain tanpa hak. Korupsi, ghosab, mencuri, begal dan lain sebagainya. Wa safaka dama hadza, membunuh orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Nah, nanti kan begini, Pak. Ini pelaku misalnya, Pak. Tadi apa? Sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hablum minanasnya jeblok. Apa yang Allah lakukan? Para korban yang dia zolimi ini akan menuntutkan. Ini korban misalnya di sini. Korban banyak nih. Maka korban akan menuntut. Apa yang Allah akan lakukan? Allah akan berikan pahala pelaku ini kepada para korban. Pahalanya akan ditransfer ke para korban. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahala si pelaku kezoliman ini sudah habis, sedangkan korbannya masih banyak, apa yang Allah lakukan? Dosa para korban ini ditimpakan ke pelaku. Nah, jadi si pelaku kezoliman ini isinya tinggal apa, Pak? Tinggal apa? Dosa siapa? Dosa dia pribadi awalnya dengan dosa orang yang zolimi. Pahalanya habis, sudah ditransfer ke orang yang dia zolimi. Maka kan bangkrut itu, Pak, namanya. Hablum minallahnya bagus, di dunia dia maintain, sholatnya rajin, tahajudnya banyak, tapi hablum minanasnya nggak dia rawat. Nah, maka menurut pendapat pertama, bagusnya mempersedikit teman itu ya untuk menghindari hal ini, Pak. Ketika kita memperbanyak relasi, memperbanyak teman, itu juga membuka potensi kita akan memperbanyak perbuatan zalim ke orang-orang ini. Paham ya? Itu sudut pandangnya. Maka kata ulama yang pertama, pendapat pertama, ya sudah, jangan terlalu banyak, terlalu beresiko. Itu tadi pertama resikonya apa? Takutnya salah pilih teman. Kalau Anda memperbanyak kawan begitu. Yang kedua, resikonya adalah Anda bisa menjadi pelaku kezoliman. Iya toh, kita banyak kenalan teman, mungkin nanti tergoda di tengah jalan untuk menipu dia, menzolimi dia dan lain sebagainya. Maka cukup sedikit saja, nggak usah. Oke, jelas ya. Jadi yang mempersedikit itu tadi dalilnya Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28-29 dan hadis riwayat Muslim ya tentang muflis di nomor hadis 2581. Oke. Sekarang kita masuk ke pendapat kedua. Sebagian ulama itu bilang, oh nggak bisa. Dalam Islam itu panduannya kita harus memperbanyak kawan. Ya, di antara yang berpendapat itu siapa? Ada di sini Ibnul Musayyib, ya Sya'bi, Ibnu Abi Layla, Urwa Ibnu Syumah, banyak lah. Itu nama-nama yang saya bold merah.
Alasannya apa? Sederhana, Pak. Ketika kita memperbanyak kawan, memperbanyak teman, tentu ini konteks kita ada yang sesama agama ya, yang sesama muslim, itu orang-orang beriman akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat, Pak. Oke? Dalilnya mana? Di dalam surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 26. Ya, surat Asy-Syura surat 42 ayat 26. Ya. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli. Fokusnya di kalimat itu, wa yaziduhum min fadli. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Nah, tambahan pahala yang dimaksud ini apa? Saya buka dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Ya. Di sini wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan menambahkan pahala orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Yusyaffi'uhum fi ikhwanihim. Artinya orang-orang beriman itu punya hak untuk memberikan syafaat kepada orang beriman lainnya. Nah, maka menurut kelompok kedua ini, semakin kita memperbanyak kawan dari orang Islam, potensi kita besok dapat syafaat semakin banyak. Paham ya? Itu sudut pandangnya begitu. Jadi ya kayak misalkan gini nih, tadinya kita kan nggak kenal nih Pak. Karena saya ngisi di sini, Bapak jadi tahu saya jadi tahu Bapak. Nah, nanti kalau misalkan Bapak nggak ketemu saya di sorga, Bapak bisa nyari saya. Oh, mana tuh Ustadz yang ganti Ustadz Amda Yusro? Nah, Bapak jadi tahu saya, bisa nyelamatin, atau sebaliknya. Nah, jadi POV atau sudut pandang kelompok kedua begitu Pak. Oke, itu dalil pertamanya surat Asy-Syura surat 42 ayat 26. Ya. Nah, yang lebih jelas lagi Pak, ya, yang lebih jelas lagi itu ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara tadi kan Asy-Syura. Ini Asy-Syu'ara 26 ayat 100 dan 101 Pak. Ya, perhatikan. Kalau tadi Asy-Syura itu surat 42, ini Asy-Syu'ara, para penyair ya, yang kemarin sempat rame nih suratnya. Surat 26 ayat 100 dan 101. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang ketika di yaumul qiyamah mereka melihat orang-orang Islam yang tadinya sama-sama disiksa di neraka ternyata keluar dari neraka. Loh, ini kan kemarin disiksa bareng saya ini. Kok sekarang dia selamat, diangkat dari neraka, kok saya enggak? Oh, mereka menyadari famalana min syafi'in. Oh, sekarang kita gak punya seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim, karena kita tidak pula punya teman yang akrab yang bisa menyelamatkan. Jadi ayat ini konteksnya orang-orang kafir iri melihat orang-orang yang beriman ditolong oleh teman-temannya sesama muslim. Gitu. Paham ini? Romannya diem aja nih Pak. Paham ya? Saya ngomong gak kecepatan kan? Jelas sudah ya? Baik, takutnya diem. Jadi itu Pak, itu dalil Qur'annya. Jadi yang kedua, kelompok yang mengatakan perbanyak kawan relasi bersama mukmin itu tadi surat 26 ayat 100 sampai 101. Hadisnya sama-sama hadis riwayat Muslim Pak. Nah, jadi pendapat yang mengatakan perbanyak aja teman sesama muslim, sesama mukmin, karena mereka nanti bisa memberikan syafaat. Nih, hadis Muslim di nomor hadis 183 Pak. Ya, 183. Hadisnya panjang. Di pertengahan kan gini Pak, nanti kita ada satu fase di akhirat melewati yang namanya jembatan. Apa namanya? Sirat, ya, siratul mustaqim. Kita menjembati sirat itu di kata Nabi, ada yang fayamurrul mu'minuna katorfil ain. Ada yang menjembat sirat itu secepat mata berkedip.
Insya Allah jamaah hidayah termasuk. Yang secepat mata berkedip, kling gitu. Kenapa saya yakin begitu? Ini insya Allah ahli surga semua. Kenapa saya bilang Bapak ahli surga? Kita kalau duduk sama orang soleh, orang baik, itu kalau kata anak-anak muda sekarang, vibes-nya tuh beda, Pak. Apa ya, auranya, getarannya tuh beda. Kita kalau duduk sama orang baik, orang soleh tuh bawaannya nyaman, adem gitu-gitu. Kalau orang yang ahli maksiat itu bawaannya kayak nggak betah gitu. Itu sih kalau saya rasain begitu. Dan itu terbukti malam ini, Pak. Saya biasa isi kajian ceramah di mana-mana panas, di sini adem, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ada yang secepat kilat, Pak, kalbarki. Wa karrihi, ada yang secepat angin berhembus. Wa katoiri, ada yang secepat burung yang melesat. Wa ka'ajawidil khayli, ada yang secepat kuda pacu. Kuda pacu ya, bukan kuda yang di PKT, bukan. Beda nih, ini kuda pacu, ada yang secepat kuda pacu. Tapi kan ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang kemudian jatuh. Nah, perhatikan kalimatnya. Ketika orang-orang sudah ada yang selamat, jadi saya gambarkan gini ya. Tadi hadis Muslim nomor 183. Gambarannya begini mungkin, Pak. Kan gini ya. Ini as-sirat. Di bawah itu kata Nabi, hadisnya di bawah sirat berarti ada apa? Neraka, an-nar. Di ujung seberang sirat ada apa? Al-jannah, surga. Sebelumnya berarti apa? Al-mizan atau mahsyar gitu ya. Nah, dengan prosesnya yang sangat lama gitu ya. Pokoknya di situ. Nah kan orang tadi kata Nabi ada yang secepat apa? Mata berkedip, ya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin. Tapi kan ada yang jatuh, Pak. Nah, jatuh di sini nih, ada yang jatuh gitu kan. Tapi banyak juga yang selamat nih. Sini. Nah, yang selamat ini nanti, Pak, itu akan mencari teman-temannya ketika mereka di dunia. Redaksi hadisnya begini. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Rabb, mana ini orang-orang yang di dunia sholat bareng kami, haji satu kloter, puasa Ramadan bukanya bareng di Al-Hidayah. Itu kan suka ada takjil buka puasa bersama gitu kan. Makannya paling banyak lagi dia. Kecil itu orang kayak gitu, gak apa-apa makan banyak. Yang penting habis, gak mau badir, it's okay. Mana nih ya Rabb? Atau duduk di majelis taklim bareng, kok gak ada? Saya nggak mau tahu ya Rabb, saya nggak mau masuk surga sebelum kami bisa ketemu sama mereka. Nah, perhatikan kalimat Allah, Pak. Setelah memberikan izin, fayuqalu lahum, Allah berkata kepada mereka, akhriju man araftum. Keluarkanlah siapapun yang kalian kenal. Arafah itu kenal. Jadi bahasanya bukan keluarkan keluarga kalian, keluarkan rekan kerja kalian, kolega kalian, rekan bisnis, enggak. Pokoknya bahasanya umum, keluarkan siapapun yang kalian kenal. Nah, maka dari hadis ini, pendapat kedua tadi mengatakan panduan di Islam itu arahannya untuk memperbanyak teman, karena akan memperbesar potensi kita mendapatkan syafaat, pertolongan. Tapi hadis ini jangan salah paham atau jangan dipermainkan. Ustadz, berarti saya aman dong. Kenalan saya di WA saya Ustadz semua ini. Berarti kalau gitu saya bebas dong bermaksiat. Ntar toh saya kan cari diselamatin. Jangan, Pak. Ketika berpikirannya begitu kan berarti dia masuk neraka dulu ya. Bener gak? Ngerasain dulu. Nah, Bapak mau yang masuk duluan? Maunya yang mampir apa yang langsung? Yang langsung dong cita-citanya. Nah, tapi pahit-pahitnya gitu loh. Kalau ternyata kita tergelincir, nah kita masih punya simpenan hadis ini. Kalau kita punya banyak kenalan orang soleh, orang baik, akan memperbesar potensi kita ditolong, diselamatkan. Nah, itulah sudut pandang kelompok kedua, bahwa lebih baik memperbanyak teman yang sesama muslim. Nah, terus kita gimana Ustaz menyikapinya? Nah, dua-duanya bisa dipakai, Pak.
Qaddir nafsak. Takar dirimu sendiri. Kita ini, diri kita termasuk orang yang gampang terpengaruh apa enggak? Kalau kita termasuk orang yang gampang terpengaruh, maka jangan terlalu banyak berteman dengan orang yang tidak baik. Gitu kan? Tapi kalau kita punya pendirian yang kuat, dimanapun kita berada kita enggak terbawa arus, ya monggo berkawan dengan siapa saja. Atau bahkan kita punya misi untuk membuat tongkrongan kita, teman-teman kita bisa berubah. Misalnya dengan kehadiran kita, tadinya teman-teman kita nggak pada sholat, tapi kan ada kita, mereka mau sholat. Nah itu malah jadi medan dakwah kan. Jadi mana yang kita pakai ya tergantung pengetahuan kita, sejauh mana diri kita mampu dalam pergaulan kita. Atau cara menggabungkan kedua pendapat ini apa? Ya carilah yang banyak tapi selektif gitu loh. Nah, itu bisa dipakai. Jadinya dua-duanya kepake nih. Kita salah satu tempat yang paling bisa untuk kita andalkan mencari teman yang baik ya salah satunya di majelis ta'lim, majelis ilmu seperti ini di masjid gitu kan. Ya itulah kemudian yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mana pendapat yang kita mau ambil ya tergantung seberapa kuat diri kita. Saya sama kayak gini contohnya. Misalnya ada beberapa kiai yang saya tahu itu punya metode dakwah itu dari klub malam ke klub malam. Gitu. Jadi dia dakwahnya di klub malam kemudian. Nah itu kenapa dia melakukan itu? Karena dia menyadari dirinya mampu gitu, nggak ke bawah gitu. Tapi kalau ada ustadz-ustadz muda kayak saya nih, dakwahnya begitu, ya yang ada saya nggak pulang, wah itu mah. Maka saya tahu diri kan gitu ya. Nah, kayak gitulah kira-kira begitu. Jadi semua orang punya kekuatannya masing-masing dalam hal ini. Jadi dua-duanya saya kira relevan dalam hal ini gitu. Dalam zaman ini relevan. Jadi kita mau ngambil yang mana? Atau tadi selektif dengan cara kita duduk di majelis taklim. Lagi pula hadir majelis taklim ini gak akan ada ruginya, Pak. Ya, azan berapa menit lagi? 3 menit lagi. Iya. Oh iya 3 menit lagi. Situ ya waktunya ya. Satu hadis mungkin ingin saya jadikan sebagai penutup di pertemuan kita yang singkat ini tentang keutamaan majelis ilmu, Pak. Ini salah satu tempat yang tadi kita sepakati bisa untuk kita andalkan mencari teman yang berkualitas gitu istilahnya ya. Ini hadis Bukhari nomor 66. Singkatnya gini, Nabi sedang duduk di majelis ta'lim di masjid, jalisun fil masjid, id aqbala salasatu nafar. Tiba-tiba 3 orang datang. Dari 3 orang datang itu 2 ikut masuk, 1 pergi, Pak, dari majelis Rasul. Nah, dari 2 yang ikut masuk ke masjid, 1 duduk di depan, 1 duduk di belakang. Falamma faragha Rasulullah, ketika Rasulullah selesai dalam majelis ilmunya, Nabi bilang, "Ala ukhbirukum 'anin nafari tsalatsah?" Maukah kalian mau beritahu tentang 3 orang barusan? 3 orang barusan ini yang mana tadi? 2 orang masuk, yang 1 pergi. Yang 2, 1 duduk di depan, 1 lagi duduk belakang. Kata Nabi, amma ahaduhum, yang pertama yang duduk di depan, fa'awa ilallah. Itu sejatinya dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah akan mendekat ke orang tersebut. Jadi kesimpulannya orang-orang yang duduk di depan di majelis taklim seperti ini, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang di depan ini. Dan biasanya kalau orang dekat dengan Allah, dipanggilnya cepat, Pak. Dipanggil ke tanah suci maksudnya, Pak. Gak usah khawatir. Wa amal akhar, yang kedua duduknya di mana? Di belakang. Fastahya, dia malu mungkin. Fastahyallahu minhu, maka Allah juga akan malu terhadap orang itu. Malu gimana Allah? Malu kalau dia doa nggak diijabah, kalau dia istighfar nggak diampuni. Nah, tadi kelompok yang 2 tadi juga mungkin kalau bahasa anak sekarang ada orang yang introvert, ada yang orang ekstrovert gitu ya. Ada orang-orang yang nggak mau bergaul,
terlalu banyak, ada orang yang bisa bersosialisasi dengan baik. Nah itu nanti tinggal dipilih mana saja. Nah yang ketiga, nggak ikut tuh majelis taklim, pergi dia. Fa'arada, maka dia berpaling dari Allah. Fa'aradallahu anhu, maka Allah akan memalingkan zatnya dari orang tersebut. Jadi orang-orang yang tidak mau duduk di majelis taklim akan dicampakkan oleh Allah. Konteksnya yang nggak mau ya, bukan yang tidak hadir karena uzur. Kalau uzur sakit, uzur pergi dan lain sebagainya, itu tidak termasuk dalam konteksnya di situ. Maka sebagai penutup, marilah terus kita syiarkan, ramaikan majelis taklim. Baik, pas waktu azan berkumandang, saya tutup langsung kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nuqatu insyaallah taala minal aminin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان